semuanya, selamat pagi dan salam sejahtera untuk kita semua, terutama untuk para warga desa dan teman-teman sekalian yang telah hadir pada pagi hari ini, walaupun cuaca sedang sedikit tidak mendukung. Oleh karena itu, mari kita beri aplaus terlebih dahulu untuk kita semua. Ada pepatah yang mengatakan bahwa tak kenal maka tak sayang. Maka dari itu, perkenalkan, nama saya Anastasia, saya dari Universitas Pelita Harapan. Maksud dan tujuan saya berdiri di sini yaitu ingin sedikit memaparkan tentang dampak buruk dari sampah plastik terhadap lingkungan dan kesehatan manusia. Nah, ada yang tahu nggak sih apa itu sampah plastik? Pasti tahu dong ya. Secara kan kita bisa nemuin sampah plastik itu di mana aja. Entah itu di jalanan, entah itu di sungai, atau bahkan di laut sekalipun, sampah yang paling sering kita temuin itu sampah plastik. Bener gak? Jangan jauh-jauh deh. Kita keluar rumah aja nih, pasti udah bisa nemuin sampah plastik. Bahkan, di dalam rumah sekalipun, di tong sampah dapur, itu pasti kita nemuin sampah plastik. Entah itu bekas bungkus cabai, bawang, atau mungkin ikan asin. Bener gak ibu-ibu? Bapak, ibu, dan teman-teman sekalian, kita kan sering banget nih menggunakan barang yang nantinya akan menjadi sampah plastik. Contohnya seperti kantong plastik. Sebenarnya, Bapak dan Ibu, juga teman-teman sekalian, tahu nggak sih seberapa bahayanya sampah plastik terhadap lingkungan dan kesehatan manusia? Mana nih suaranya? Kok nggak ada yang jawab? Nah, berhubung masih jarang banget nih orang-orang yang tahu mengenai dampak buruk dari sampah plastik terhadap lingkungan dan kesehatan manusia, maka saat ini mari kita bahas. Sampah plastik merupakan salah satu masalah yang paling serius yang saat ini kita hadapi. Sampah plastik merupakan sampah yang sulit terurai dan membutuhkan waktu yang lama untuk terurai atau hancur. Misalnya nih, ibu bapak semua buang sampah plastik hari ini, maka 10-20 tahun ke depan sampah plastik tersebut masih belum hancur total. Apalagi yang sejenis botol plastik, contohnya seperti ini. Wah, ini bisa sampai 450 tahun loh baru terurai dan hancur. Jadi gimana Bapak Ibu? Coba dipikirin lagi kalau mau pakai barang yang nantinya bakal jadi sampah plastik. Maka dari itu, sampah plastik yang terus-menerus menumpuk di alam dapat merusak dan mencemari lingkungan serta berdampak pada kesehatan kita. Selain itu, sampah plastik juga dapat menyebabkan bencana alam loh. Contohnya nih, untuk pencemaran lingkungan. Yang pertama itu ada pencemaran pada tanah. Sampah plastik yang terus-menerus menumpuk di tanah itu dapat mengurangi kesuburan tanah. Yang kedua, pencemaran udara, yang dimana ketika kita membakar sampah plastik secara terbuka, selain menyebabkan polusi udara, sampah plastik ini dapat menyebabkan penyakit yang serius loh teman-teman. Hal ini dikarenakan sampah plastik ini mengandung beberapa senyawa atau zat kimia yang terkandung di dalamnya. Dan yang ketiga, itu pencemaran pada air, yang dimana ketika kita membuang sampah plastik sembarangan yang nantinya akan tersumbat dan menimbulkan bencana alam seperti banjir dan tanah longsor. Benar, ketiga aspek dari dampak buruk sampah plastik ini saling berhubungan. Nah, berhubung kita semua udah tahu nih dampak buruk dan sebahaya apa sih sampah plastik itu, sekarang waktunya saya ingin mengajak Bapak, Ibu, dan teman-teman semua untuk melakukan tindakan yang dapat mengurangi penggunaan sampah plastik. Yang pertama, kita dapat mengurangi penggunaan kantong plastik sekali pakai menggunakan alternatif lain. Contohnya seperti tas belanja. Selain ramah lingkungan, tas belanja ini dapat membuat kita menjadi lebih hemat loh. Dikarenakan sekarang kalau ibu bapak dan teman-teman semua belanja di minimarket, pasti ditanya dulu, mau pakai plastik atau enggak bu, pak? Dan untuk mendapatkan satu kantong plastik tersebut, kita harus membayarnya, betul? Selanjutnya, yaitu masih tentang alternatif lain. Daripada kita menggunakan botol sekali pakai, lebih baik kita membeli botol yang dapat berkali-kali dipakai. Selain ramah lingkungan, ini juga lebih hemat loh. Bener gak? Untuk tindakan yang selanjutnya, kita dapat memilah dan memilih serta mengolah sampah dengan baik. Contohnya nih, kita memilah dan memilih mana sampah yang bisa daur ulang dan mana yang tidak bisa daur ulang. Untuk sampah yang daur ulang, kita dapat memilih dan mengumpulkannya agar didaur ulang kembali. Sedangkan untuk sampah yang tidak bisa daur ulang, kita dapat memilah dan memilih serta mengumpulkannya untuk dibuang ke tempat pembuangan yang tepat. Ingat Bapak Ibu semuanya teman-teman, jangan dibakar sembarangan, oke?
Dengan melakukan tindakan tersebut, kita dapat membantu mengurangi dampak buruk dari penggunaan plastik pada lingkungan dan kesehatan manusia. Oleh karena itu, Bapak, Ibu, dan teman-teman sekalian, mari kita melakukan tindakan yang dapat mengurangi penggunaan sampah plastik di lingkungan kita. Mulailah dari diri sendiri dan lingkungan sekitar. Dengan langkah kecil yang kita lakukan bersama-sama, kita dapat membuat perubahan yang besar. Semoga informasi yang saya sampaikan dapat bermanfaat dan dapat mendorong kita untuk lebih peduli lagi terhadap masalah-masalah yang terjadi di lingkungan sekitar. Ada satu roti di nampan, makan bersama seorang janda. Jika ada salah mohon dimaafkan, jangan disimpan di dalam dada. Saya Aura Anastasia, pamit undur diri. Selamat pagi, terima kasih semuanya.